namanya Alam. Terus dia nanya, "Bang, itu yang di sana makam bukan?" Ardi jawab, "Iya, itu makam. Emang kenapa?" Lu mau tahu apa jawaban Alam? Semalam saya... Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu diberikan perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Ini adalah ceritanya Ardi, di mana dia mendaki ke Gunung Salak pada tahun 2017 sama komunitasnya buat nganterin beberapa pendaki awam lah ke gunung itu. Jadi Ardi ini punya sebuah komunitas pecinta alam yang namanya itu Gurauan Senja. Nah, karena ada kelakuan yang agak konyol dari salah satu peserta pendakian, mereka ditimpa kejadian-kejadian mistis sewaktu turun dari Gunung Salak itu. Penasaran sama ceritanya? Tonton video ini terus. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Udah siap ya? Mode horor aktif. Suatu hari di bulan Oktober 2017, ada beberapa mahasiswa dari salah satu universitas di Bogor yang mau mendaki ke Gunung Salak. Dan kebetulan, ketua komunitasnya Ardi adalah mahasiswa di universitas yang sama. Jadi, yang mau ngedaki ke Gunung Salak itu minta bantuan buat dipandu sama komunitasnya Ardi dan teman-temannya. Peserta dari universitas itu berjumlah kurang lebih 11 orang, yaitu 6 cewek. Ada Ayu, Eneng, Ai, Desi, Nina, dan Sarah. Sisanya 5 cowok, ada Alam, Ilham, Kiki, Rahman, dan Farhan. Sisanya adalah para panitia, yaitu Ardi dan teman-temannya. Awalnya, Ardi dan yang lainnya agak kurang yakin buat ikut nganter para mahasiswa itu. Tapi, karena mahasiswa-mahasiswa tersebut adalah teman-teman ketua komunitasnya Ardi, ya udah. Berangkatlah mereka hari Sabtu ke Gunung Salak itu. Di hari Jumatnya, Ardi nanya ke para peserta tersebut, khususnya yang cewek-cewek. Ditanya sama Ardi, "Kalian yang cewek, ada yang lagi haid nggak?" Dan ternyata ada satu orang yang lagi haid. Sebut aja namanya Nina. Ardi terus mikir, ya udahlah nggak apa-apa, cuman satu orang ini. Singkat cerita, hari Sabtu mereka semua berangkat ke lokasi pendakian Gunung Salak. Dan sampai di sana itu sekitar jam 8 pagi. Oh ya, mereka ini naik lewat jalur Cimelati. Mereka sempat singgah sebentar di tempat kediamannya si Abah, ya, atau kuncen Gunung Salak. Istirahat sebentar sambil packing ulang dan segala macem. Setelah semua udah siap, pada jam 8:30 dimulailah pendakian. Karena waktu itu jalur pendakian via Cimelati belum resmi, mereka semua langsung naik aja nggak pakai ngurus simaksi dulu. Dari tempatnya si Abah, mereka terus mendaki. Dan sampai di pos 3 itu sekitar jam 11:30 siang. Semua masih baik-baik aja tuh. Mereka pun istirahat dulu sambil nunggu zuhur. Mereka ngopi, ngerokok, terus sholat pas waktu zuhur udah masuk. Pas di pos 3 itu, salah satu peserta yang namanya Ilham ketemu sama teman-temannya yang kebetulan mendaki juga ke Gunung Salak itu. Alhasil dia mutusin buat ngikut sama teman-temannya itu. Jadi peserta mahasiswa itu sekarang tersisa 10 orang. Sekitar jam 12:30 siang mereka pun ngelanjutin pendakian. Dari pos 3 ke pos 4 ini, Ardi ngerasa kok kayak jauh banget. Mungkin dia kecapean kali. Mereka baru sampai di pos 4 itu jam 3 sore. 2 jam setengah. Padahal menurut Ardi, paling lama itu 1 jam setengah. Ya udah, di situ dia cuma bisa positive thinking. Di pos 4 itu, mereka istirahat lagi. Karena para peserta pada kecapean. Dan maklum, mereka kan bawa cewek-cewek nih. Si Ai, Sarah, dan Nina belum pernah naik gunung sebelumnya. Setelah istirahat sekitar 15 menit, mereka pun melanjutin perjalanan. Di sini, pendakian mulai mencekam.
Di tengah-tengah perjalanan dari pos 4 ke pos 5, hujan turun, deres banget. Sontak mereka semua sibuk pakai ponco. Mau istirahat dan neduh, gak ada tempat landai. Trek waktu itu udah terjal. Ditambah hujan, otomatis jadi licin. Dan juga sebelah kanan itu jurang. Mereka harus hati-hati betul di situ. Setelah semuanya udah pada pakai ponco, mereka pun lanjut jalan ke pos 5. Mereka baru sampai di pos 5 itu sekitar jam setengah 5 sore. Istirahat sebentar sambil nunggu hujan reda. Setelah udah agak redaan, mereka pun ngelanjutin perjalanan. Di tengah-tengah perjalanan ke pos 6, tiba-tiba Sarah nangis. Pas dilihat, ternyata kakinya kram. Akhirnya mau nggak mau, mereka berhenti dulu. Nggak bisa ngelanjutin perjalanan. Mereka harus nunggu kakinya Sarah agak mendingan dulu. Hujan yang tadinya udah reda, sekarang turun lagi. Dan yang parahnya, udah mau masuk waktu maghrib. Mereka masih di tengah-tengah hutan. Ditambah, menurut informasi, jalur dari pos 5 ke puncak itu adalah jalur macan kumbang. Setelah beberapa saat nunggu, akhirnya kaki si Sarah udah mendingan dan udah bisa dipakai jalan lagi. Lalu mereka pun ngelanjutin pendakian. Hari udah gelap dan sekarang udah masuk waktu maghrib. Namun mereka belum juga sampai ke pos 6. Dan tiba-tiba Nina yang lagi hide menggigil kedinginan. Karena takut Nina ini kena hipotermia, teman-teman yang lain langsung bergegas buat bikin Nina anget. Beberapa temen cewek langsung meluk Nina dan sebagian lainnya masak air anget. Di situ Ardi agak takut juga secara udah malam dan masih di tengah-tengah jalur. Dan Nina juga jadi agak aneh. Dia sekarang lebih banyak diem karena takut ada apa-apa. Ketua rombongan nyuruh Ardi buat ngejagain Nina dan jalan paling depan sekalian jadi navigator atau penunjuk jalan. Setelah Nina agak mendingan, mereka jalan lagi tuh. Dan waktu itu udah jam 7 malam. Jalan, pas di depan ada belokan nih. Pas Ardi mau belok, anehnya si Nina ini malah jalan terus. Padahal kalau lurus itu jurang. Sontak Ardi langsung tarik dia sambil mikir, nih anak kenapa? Terus lanjut jalan. Nah, pas ketemu belokan lagi, iya, seperti yang kalian bisa duga. Dia bukannya belok, si Nina bukannya belok. Dia malah lurus lagi. Jadi, kayak ada yang nuntun dia buat jalan lurus. Atau lebih tepatnya, ada yang ngarahin dia ke arah jurang. Ardi terus narik Nina lagi dan dia curiga di situ. Lalu dia mutusin buat cerita tentang hal itu ke ketua rombongan. Akhirnya, ketua rombongan mutusin buat ikut jalan sama Ardi sama Nina. Peserta-peserta yang lain yang ada di belakang dijaga sama panitia lain. Lanjut tuh, mereka bertiga jalan duluan. Yang aneh lagi di sini, Nina kayak nggak ada capek-capeknya. Ardi aja udah capek, ngap, karena jalur yang terjal dan jalan nggak berhenti-berhenti. Sontak Ardi nanya, "Teh, capek nggak?" Nina nggak ngomong apa-apa di situ. Dia cuman geleng-geleng aja. Singkat cerita, mereka bertiga udah ngelewatin pos 6, yaitu pos terakhir sebelum puncak. Terus jalan, tiba-tiba, tek, pas di depan kubangan air. Jadi kan Gunung Salak itu termasuk gunung yang agak lembab ya. Karena curah hujannya itu lumayan tinggi dan otomatis banyak kubangan air di situ. Iya, di depan kubangan air itu, si Nina ini diem. Diam aja. Ardi terus ngajak si Nina jalan lagi tuh. Jalan-jalan terus, gak lama kemudian ketemu kubangan air lagi. Dan tek, si Nina diem lagi begini. Berulang-ulang setiap kali ketemu kubangan air, pasti Nina berhenti. Diem gak bergerak. Ardi udah panik di situ. Ketua rombongan udah mulai baca-baca doa. Nina pun diajak jalan lagi dan gak lama kemudian sampailah mereka bertiga di puncak Gunung Salak sekitar jam 8 lewat. Dan pas sampai di makam Raden Hasan, jadi di puncak Gunung Salak itu ada makamnya. Nah, pas sampai di makam itu,
Nina udah normal lagi. Udah kayak biasa lagi, cuman dia lemes di situ. Ingat sama Ilham yang misah pas di awal-awal tadi? Nah, mereka bertiga ketemu lagi nih sama si Ilham. Nina pun dititipin dulu di tendanya si Ilham. Sedangkan Ardi sama ketua rombongan ngedirin tenda. Oh iya, waktu itu masih agak gerimis lah. Sekitar jam 9-an, datang tuh peserta-peserta yang lain. Di situ mereka langsung ngedirin tenda dan tidur. Nggak pakai makan, ngopi dulu atau segala macem. Langsung tidur aja udah. Ya gue juga pasti begitu karena nggak kebayang. Gunung Salak itu treknya terjal ditambah apalagi kalau hujan. Pasti mereka kecapean. Jam 6:30 pagi, Ardi sama beberapa teman lainnya bangun. Dan mereka langsung masak karena kelaparan. Ada yang lagi foto-foto, ada yang lagi masak, dan sebagian lagi ada yang masih tidur. Pas Ardi lagi asik-asik ngopi nih, tiba-tiba salah satu peserta dari universitas itu nyamperin dia. Namanya Alam. Terus dia nanya, "Bang, itu yang di sana makam bukan?" Ardi jawab, "Iya, itu makam. Emang kenapa?" Lu mau tahu apa jawaban Alam? "Semalam saya kencing di situ." Tek, sontak Ardi langsung diem 1000 bahasa. Bingung mau ngomong apa. Dia cuma berharap semoga nggak kejadian apa-apa. Setelah semua kegiatan di puncak itu selesai, udah beres foto-foto, makan-makan, dan segala macem, akhirnya mereka mutusin buat turun sekitar jam 10 pagi. Oh iya, si Ilham udah gabung lagi sama Ardi dan yang lainnya. Ingat sama apa yang udah dilakuin Alam kan? Nah, konsekuensi dari apa yang udah dia lakuin pun datang. Dari puncak sampai ke pos 6, masih aman-aman aja. Di pos 6 itu, Ardi mutusin buat turun belakangan sama 2 orang temennya yaitu Agus dan Fuad. Biasa, sambil ngabisin rokok katanya. Sedangkan peserta-peserta yang lain jalan duluan sambil dijagain sama panitia-panitia yang lain. Pikir Ardi, nanti juga kesusul lagi. Secara dia udah biasa, kalau turun gunung itu dia pasti lari. Pas lagi ngerokok gitu, tiba-tiba dia ngedenger suara kayak orang yang mau muntah. Nih maaf ya, kayak gitu dari arah turun. Dan dia juga denger temennya manggil dia dari bawah. Sontak Ardi sama 2 orang temennya itu turun kan buat ngeliat ada apaan sih. Ternyata si Alam kesurupan. Nggak tahu kesurupan apa, tapi yang pasti dia itu menggeram-geram terus kayak orang yang marah. Yang lainnya pada panik dan ngandelin Ardi buat nyembuhin Alam. Secara Ardi ini dari pesantren. Padahal dia juga nggak ngerti mesti ngapain. Ngadepin orang kesurupan aja belum pernah sebelumnya. Yang dia inget cuman satu bacaan buat ngusir setan. Dan dibacainlah ke Alam. Alhamdulillah, Alam langsung sadar dan dia lemes. Karena kondisi kayak gitu, akhirnya mereka mutusin buat istirahat. Setelah suasana udah kondusif, mereka pun melanjutin turun. Sehabis kejadian itu, tiba-tiba Ardi turun tuh berasa berat. Carrier yang dia gendong pun ikut berasa berat. Padahal isinya cuma dikit. Bukan cuma dia, 2 temennya juga sih, Agus sama Fuad itu ikut-ikutan berat. Posisi mereka bertiga masih di paling belakang kayak tadi. Nggak lama kemudian, turun kabut. Tapi kabutnya ini aneh. Kabutnya tuh agak gelap. Kan biasanya kabut tuh putih ya. Dan bener aja, Alam udah kesurupan lagi. Sama kayak yang tadi dia menggeram-geram. Cuman kali ini, setiap udah berhasil dikeluarin itu demit, masuk lagi yang lain. Terus berulang-ulang dikeluarin satu, masuk lagi yang lain. Dikeluarin satu, masuk lagi. Sampai ada satu demit masuk, bilang, "Goblok kalian, saya lagi diam disenggol." "Iya Pak, maaf kalau kita salah. Keluar ya, kasihan ini anak." "Pokoknya anak ini nggak akan saya kasih pulang." Ngedenger itu, Ardi langsung panik. Takut Alam ini nggak bisa pulang. Yang cewek-cewek udah pada nangis aja sambil baca ayat kursi. Ardi udah coba buat ngeluarin demit yang satu itu, cuman nggak bisa-bisa. Tiba-tiba, salah satu peserta lain yang namanya Rifki, dia kayak yang kerasukan. Dan sontak Rifki langsung lompat
ke arah Alam yang lagi kesurupan. Lalu demit yang ada di dalam tubuhnya Alam pun dikeluarin sama dia. Habis itu Rifki langsung sadar. Pas demit yang ada di badannya Alam keluar, masuk lagi yang lain. Cuman yang masuk ini ngucap salam. Assalamualaikum. Suaranya itu suara perempuan. Perempuan bener. Ardi jawab, Waalaikumsalam. Siapa ini? Sosok yang ada di dalamnya Alam bilang, Saya Nyai Dwi Anjani. Maafin ya, itu yang tadi teh suami saya. ternyata sosok ini gak aneh-aneh. Dia malah minta maaf. Ardi bilang, iya gak apa-apa, keluar ya, kasihan dia. Dan sosok yang bilang kalau dia itu Nyai Dwi Anjani pun keluar dengan sendirinya. Namun, kalian pikir udah selesai? Belum. Masuk lagi yang lain. Terus Alam menggeram lagi. Belum selesai urusan sama Alam yang kesurupan. Tiba-tiba Nina teriak. Itu ada anak kecil ngajakin main. Tambah panik lah mereka semua. Ardi masih sibuk ngeluarin demit yang ada di badannya Alam. Sampai tiba-tiba Alam diem. Terus tiba-tiba tangannya begini. Kayak orang yang bertapa. Dalam hati bilang, waduh, apalagi nih? Dia takutnya yang masuk itu semacam siluman ular atau apalah sejenisnya. Takutnya nanti dia beringas terus Alam ini loncat ke jurang. Soalnya mereka ini lagi di sebelah jurang. Tapi untungnya bukan siluman yang masuk. Namun ternyata si Nyai Dwi Anjani lagi. Dia minta maaf doang abis itu keluar. Gak lama kemudian datanglah 3 orang pendaki. 3 orang ini bilang kalau mereka ini dari Depok. Dan mereka cuma melongo terus duduk sambil ngeliatin Ardi dan teman-temannya. Alam kondisinya masih sama. Masih banyak yang keluar masuk ke badannya dia. Sampai akhirnya udah gak ada yang masuk lagi nih. Tiba-tiba salah satu peserta yang namanya Ai mendadak ngomong dengan nada yang marah. Jangan diam di sini, langsung turun ke bawah. Dengar gitu, Ardi dan yang lainnya mutusin buat turun secepat mungkin. Dia langsung ngedirin Alam yang masih lemes dan mereka semua pun turun. Tasnya Alam dibawain sama salah satu pendaki asal Depok tersebut. Ardi terus nyuruh Ilham buat ngajak ngobrol Alam supaya nggak bengong. Singkat cerita, pas sampai di pos 4, ternyata udah jam 5:30 sore. Dan mereka berdoa sejenak di situ. Selesai doa, mereka langsung lanjut turun, nggak pakai istirahat lagi. Ardi ngomong sama temennya, sebut aja si Penoy, buat baca sholawat. Dan temennya itu ngangguk. Lanjut jalan dan mereka sampai di pos 3 itu jam 6:15 petang. Alhamdulillah, udah nggak ada hambatan lagi. Di pos 3 itu agak tenang, karena banyak pendaki lain. Dan 3 orang pendaki asal Depok itu mutusin buat jalan duluan karena kata mereka besok harus kerja. Sekitar jam 7, mereka langsung lanjut turun lagi. Karena Ardi keinget sama omongan Ai tadi. Ardi turun sambil terus baca sholawat nggak berhenti-berhenti. Sampai di pos 2, aman. Karena dia pikir udah bener-bener aman, dia berhenti tuh baca sholawat. Jalan lagi sampai pos 1, aman. Untungnya teman-teman Ardi yang lain itu pada humoris semua. Jadi suasana yang awalnya menyeramkan, sekarang asik lagi. Tapi ternyata pas udah di ujung hutan, si Alam kesurupan lagi. Lalu ketua rombongan pergi ke rumah si Abah. Dan dia dikasih semacam panglei. Panglei itu terus dikunyah dan disemburlah ke Alam. Dan alhamdulillah, Alam sembuh. Singkat cerita, mereka lanjut jalan sampai ke rumahnya Abah dengan selamat. Dan mereka semua cerita tentang kejadian yang mereka udah alami di atas. Alam bilang, sebelum dia kesurupan pertama kali, dari pos 6 ke pos 5 itu, dia ngeliat ada tenda warna putih dan satu pendaki cowok di situ. Pendaki itu nanya ke Alam, "Bang, puncak berapa menit lagi?" Alam jawab, "Oh, puncak 5 menit lagi." Setelah ngomong gitu, langsung hilang udah. Nah, kalau si Nina pas lagi naik tuh yang setiap ada belokan dia malah lurus, dia bilang kalau dia ini dibawa sama kuntilanak yang doyan diem di air. Pantes di setiap ada kubangan, Nina selalu diem. Abah juga cerita nih,
kalau pas Ardi dan yang lainnya itu di puncak, ada yang gedor-gedor jendela rumahnya beliau jam 2 malam. Si Abah bilang kalau itu yang gedor-gedor adalah jin dari Gunung Salak. Dan jin itu bilang, tuh anak di atas pada lancang. Dari cerita ini, kita bisa narik pelajaran. Jangan pernah ngencingin makam. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.